Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulia, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama kahadratil kiram sahibul karamah wal fadilah Rai Ustad Cecep itu deui ka pangresa Mas Pram sebagai sekjen di AFI, itu deui ka pangresa kasepuhan Abah Ian sebagai ketua 2 di AFI, itu deui ka Abah Haji pangresa Abah Haji Syarifuddin ya, Syarif Hidayatullah sebagai penasehat atau sesepuh di AFI ini. Itu deui ka sana mina ka Abah Jalil sebagai apa namanya benteng lah ya, benteng di AFI. Dan begitu pula kepada semua ikhwan akhwat. Oh ya, ini kita berada di pesantren Al-Babusyah ya. Al-Babusyah Papasira. Jadi sohibul wilayah di sini adalah Bandung atau Al-Mukarram Ustadz Sofi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu ke sini, bisa kita ada di sini. Tentu ini tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan, ini adalah benar-benar kita dipanggil, diundang oleh Allah, dan kita digiring oleh malaikat rahmat. Alhamdulillah. Jadi semuanya yang tadi Al-Fakir apa namanya sebut itu adalah semua juga terhormat, dihormati, mulia, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Fakir adalah dalam rangka silaturahim. Dalam rangka silaturahim ini memang sangat luar biasa. Tapi walaupun bagaimana sehebatnya, seistimewanya silaturahim, kalau tidak diisi pengajian kurang stabil, Pak. Kurang stabil. Kenapa? Karena ada hadis Nabi seperti begini. Asyaddu hasrotan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubu. Jadi sedahsyat-dahsyatnya kerugian, sedahsyat-dahsyatnya penyesalan. Kita ada kesempatan menuntut ilmu, ada kesempatan untuk ngaji, kita tidak pergunakan. Ini kan suatu tempat kan enak, luas, nyantai. Jadi kalau kita tidak diisi pengajian sayang kan, Pak? Tuh, jadi kita isi pengajian. Jadi kita silaturahimnya ibadah, pengajiannya lebih ya daripada apa yang dinamakan ibadah. Karena ibadah yang paling sempurna, ibadah yang paling dahsyat adalah pengajian, tholabul ilmi. Apalagi di sini tempatnya pendidikan, tempatnya ilmu, disebutnya manbaul ulum ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini kebenaran sohibul wilayah ya, termasuk sohibul karamah wal fadilah ada.
Alhamdulillah. Jadi kita ini sebagai organisasi apa ya? AFWI. Jadi AFWI ini sebenarnya setara dengan PWI ya. Jadi tujuannya sama, ideologinya sama, apa? Yaitu membela negara, bangsa, dan agama ya. Agama. Jadi kita bercita-cita, berkeinginan, dan kita berjuang. Bagaimana caranya kita untuk membawa umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita mendidik tentang keagamaan, juga kita juga meluruskan tentang sejarah sekarang yang lagi polemik ya. Jadi ada sebahagian klan yang tidak asing lagi ya, yaitu adalah klan Ba'lawi. Jadi klan Ba'lawi ini bukan musuh kita. Klan Ba'lawi ini bukan musuh, saudara kita, teman kita, bahkan mungkin guru kita juga. Cuman di sini ada sedikit clash, ada sedikit polemik. Jadi mereka mengaku cucu Nabi, mengaku keturunan Duriyah Rasul. Sedangkan mereka kita tuntut dipinta kitabnya tidak bisa, tidak ada. Kita tuntut mereka untuk memperlihatkan tes DNA juga tidak. Jadi segala apa yang dituntut oleh kita sebagai pribumi, mereka tidak bisa, tidak membuktikan. Jadi di sini sebenarnya kita jangan sampai salah paham. Jadi kita cinta kepada mereka, kita sayang kepada mereka. Makanya justru kita kejar mereka bukan dikejar untuk apa-apa, dikejar mereka itu karena kecintaan. Karena ada hadis Nabi, manibda kauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang mengaku keturunan sedangkan mereka bukan di dalam hal keturunan itu falyatabawa maq'adahu minan nar, ancamannya neraka. Jadi kita kasihan. Masa saudara kita keberadaan mau celaka kita diam. Jadi kita mengejar mereka bukan karena benci, bukan karena kita hati kita jelek, bukan. Kita berdasarkan cinta. Sekali lagi, kita cinta Habib. Kita cinta Habib. Cinta. Jadi siapapun, masalah itu keturunan sekarang. Ada Dr. Sugeng berpendapat ya, menurut tes DNA mereka haplogropnya ke Yahudi. Sebenarnya para Habib, saudara-saudara kita semua, ya jangan minder. Karena banyak ulama besar haplogrupnya Yahudi, tidak menjadi apa-apa. Karena di dalam Islam itu bukan berdasarkan keturunan, bukan. Istilahnya berdasarkan ketakwaan dan ilmu kan, ilmu. Jadi kita tidak alergi dengan keturunan, walaupun keturunan Fir'aun sekalipun. Kalau takwa, ya itulah orang yang sempurna, orang yang mulia, apalagi berilmu. Insya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sekali lagi di AFWI ini tidak ada kebencian, tidak ada apalagi permusuhan. Alhamdulillah. Jadi kita dengan Habib itu adalah saudara. Kita mengejar mereka karena cinta. Jangan sampai mereka masuk neraka karena hanya sebatas pengakuan keduriyahan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi Al-Fakir menyarankan kepada saudara-saudara Al-Fakir dari kalangan Habib, memang saudara baik kan Habib. Sekarang juga banyak yang ke rumah, biasa kita seperti begini. Cuma yang datang ke rumah Al-Fakir, ke gubuk Al-Fakir, Habib justru malah tidak mau disebut Habib juga, Pak. Wah, jangan Habib-Habib lah, panggil nama aja gitu kan. Jadi kita sering seperti itu. Jadi artinya apa? Jadi artinya Habib pun tidak semua kekeh mengaku keturunan Rasul. Jadi banyak Habib-Habib yang justru, bahkan banyak yang kan Al-Fakir kan di Gentur ya, di Picung. Banyak yang wah kalau ke Picung, Gentur kan mahabbah banget kan kepada Duriyah Nabi kan. Jadikannya Duriyah. Begitu datang dari mobil, oh pada cium tangan semua gitu kan. Tapi dia ke Ang bilang, ke Al-Fakir bilang, oh, orang sini ya agak saya kadang malu. Kenapa? Kalau saya ke sini, wah pada cium tangan kakek-kakek juga, padahal saya
enggak merasa saya keturunan Rasul. Cuman saya kalau keturunan Arab ya saya keturunan Arab itu. Jadi banyak Habib yang begitu, Pak. Jadi oleh karena itu kalau ada orang yang menjelekkan Habib, ya Al-Fakir tidak setuju. Karena tidak semua Habib itu jelek, tidak semua Habib itu jahat. Ya bisa dikatakan oknum lah ya, bisa dikatakan oknum. Cuman kadang-kadang kita ada orang yang mungkin terbawa nafsu gitu kan, wah itu adalah oknum Habib, wah bukan oknum, masa oknum semua gitu Bang. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi kita di AFWI adalah aliansi pencinta wali songo ya waliullah ya. Aliansi pencinta waliullah Indonesia. Jadi kita moderat lah. Jadi kita Islam moderat. Mari kita luruskan Habib dengan kecintaan. Dan mari kita raih Habib dengan kecintaan. Jadi kita berkata, memberi nasihat kepada mereka, kita sesuai ulil haq walau kan muran. Jadi kita berbicara walaupun mereka mungkin pahit mendengarnya, ya namanya juga obatnya. Jadi yang namanya obat itu jarang obat yang enak ya. Ya jarang gitu ya. Terkecuali obat apa namanya? Obat batuk, terus obat itu tuh apa? Yang suka keluar itu getah bening ya. Kalau getah bening obatnya enak, apa? Danas mateng. Danas mateng tiap hari dimakan itu bisa hilang itu. Ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan ada yang kita semua ya termasuk Al-Fakir lah. Yang susah untuk dibuang. Susah untuk dibuang. Apa? Yaitu rasa ego dan takabur. Merasa kita wah paling gitu. Ya, yang pintar ilmu merasa paling berilmu, yang banyak harta merasa paling kaya, yang kuat wah merasa paling gagah gitu. Itu kita susah buang. Tapi dengan kita sering berkumpul gini, ya seperti Al-Fakir lah. Al-Fakir ngomong masa Al-Fakir yang ngomong istilahnya tidak merenungkan apa yang diomongkan, bah gitu. Jadi ya istilahnya ngomong-ngomong begini, bukan Al-Fakir memberi nasihat atau memberi tausiah kepada umum. Ya hakikatnya mah memberi tausiah kepada sendiri gitu. Cuman kita ngomongnya ya dengan teman, ya mudah-mudahan betul. Jadi mudah-mudahan dengan ini ada hidayah dari Allah kepada kita semua. Jadi yang dapat hidayah masuk, oh, iya ya mengerti langsung. Tapi yang tidak dapat hidayah mah wah ngomong-ngomong dia juga belum tentu gitu kan. Tapi itu terserah, itu mah hanyalah Allah yang punya prerogatif. Terus gini, kita satu yang begitu perlu kita camkan di dalam hati apa? Kita kadang-kadang kepada orang kecil ya Mbah ya. Sebenarnya sih hanya istilah orang kecil ya. Orang besar hanya istilah, orangnya sama-sama aja kan istilahnya. Yang jelas misalkan orang yang bodoh, tidak punya ilmu dikatakan orang kecil. Orang yang tidak punya harta dikatakan orang kecil ya. Itu memang sudah jadi istilah umum lah gitu kan. Ini di sini kadang-kadang menjadi kelas ya, menjadi pembatas kadang-kadang. Padahal Rasulullah benar-benar mewanti-wanti jangan seperti itu. Karena sudah ditentukan bahwa derajat manusia itu ada ketakwaan dan ilmu kan istilahnya. Sekarang ini ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Latuh kironna sogiron fi muhasomah. Inal ba'udata tudmi muklatal asad. Syair Arab kan, Mbah? Tuh, jadi jangan sampai kita merendahkan, menghinakan, menyepelekan orang yang dianggap kecil. Jangan sampai. Kenapa? Innal ba'udata tudmi muklatal asad. Karena orang kecil itu seekor nyamuk saja bisa mengeluarkan darah dari mata singa. Artinya apa? Artinya orang kecil, orang hina, orang bodoh, orang miskin jangan dianggap rendah. Bisa menghancurkan orang yang setinggi apapun, sehebat apapun. Seperti itu pemirsa. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita rawat, ayo kita rangkul. Yang miskin kita bantu supaya mereka bisa sejahtera. Amin. Yang bodoh kita rangkul, ajari oleh kita supaya dia punya pendidikan berilmu. Yang lemah juga kita rangkul, kita didik
ilmu kegagahan, wah Abah begitu bisa hilat kan? Tuh, masukkan kepada mereka jadi supaya sejajar. Jadi orang yang kecil, orang yang menengah sama bisa. Orang yang gagah bisa wow, gitu. Orang yang kecil pun biasa seperti itu. Kita bisa makan, bisa minum. Ya orang yang dianggap kecil pun oleh istilah semua umat ya sama harus bisa seperti kita. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita berjuang bersama untuk hidup setara, sesama mulia, kebersamaan, kesetaraan, kesejahteraan harus kita bersama insya Allah. Makanya di API pengersa, di API ini ada program pertanian nanti, ada program misalkan pesantren ya, ada program berbagai macam tentang masalah ekonomi lah. Jadi kita membangun ekonomi, membangun agama, membangun bangsa dan negara. Jadi tetap kita berdasarkan NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kita dukung ke pemerintahan. Sekarang sudah Prabowo ya, Pak Prabowo terpilih, kita dukung Pak Prabowo. Jadi jangan sampai kita terpengaruhi, terdoktrin oleh orang-orang yang tidak jelas. Pemerintah di debat. Naudzubillahi min dzalik. Pemerintah kita dukung. Kalau misalkan pemerintah menyalahi aturan, kita nasihati. Ada kantornya kan? Ada. Jadi seperti itulah kita adalah pribumi ya. Pribumi yang maksudnya pribumi kita keturunan leluhur kita ya. Di sini kita harus cinta kepada tanah air kita. Jadi kalau ada orang-orang luar mau berbagai macam mengadakan ini dan itu ya kita harus jaga dan pertahankan. Ya makanya kalau Guru Al-Fakir bilang dari Banten, Abah Buya itu Abah Buya Murtadi itu putranya Buya Dimyati ya, yang bilang seperti itu. Jadi ormas dari luar ulah asup ke Indonesia. Jadi memang tujuannya menjaga keaslian bangsa Nusantara. Jadi kita ikuti beliau. Siap mengikuti beliau? Siap. Siap mengikuti beliau? Siap. Oleh karena itu adalah orang tua kita. Kita ikuti oleh kita. Insya Allah NKRI kita kuat, sejahtera, dan aman sentosa. Insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mungkin dari Al-Fakir dicukupkan segitu saja karena apa namanya tapi mudah-mudahan benar-benar bermanfaat ya. Dan sudah tadi dikatakan ya, namanya manusia al-insan mahalul khata wa nisan. Jadi bicara itu lebih banyak bicara, ya pasti lebih banyak salahnya ya. Oleh karena itu salah, keliru, lupa itu hal biasa. Jadi ya mohon maaf atas salah, khilaf dan keliru. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.